Baik, kalau di video sebelumnya kita sudah sama-sama belajar mengenai size reduction, tentang apa itu pengecilan ukuran, bagaimana pengecilan ukuran suatu partikel terjadi, dan alat-alat apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan suatu ukuran partikel. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai mechanical separation. Jadi masih ada kaitannya dengan size reduction, yaitu biasanya orang sering mengenalnya dengan sieving. Atau kalau di modul OTK 1, judul modulnya adalah screening atau pengayakan. Apa itu mechanical separation? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, mechanical separation berarti ada dua suku kata, ada mechanical dan ada separation. Mechanical di sini merujuk ke penggunaan atau pengoperasian dengan suatu alat. Di sini ada tulisan machine. Kemudian untuk separation sendiri adalah suatu metode untuk memisahkan komponen-komponen dari suatu campuran. Jadi suatu campuran itu kan terdiri dari beberapa komponen yang kemudian tercampur menjadi satu. Nah, proses untuk memisahkan komponen menjadi komponen murninya yaitu melalui proses pemisahan. Di sini dituliskan bahwa mechanical separation pemisahannya berdasarkan dari densitas, dari ukuran, atau dari bentuk suatu partikel. Mechanical separation itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah menggunakan centrifugal separation, lalu bisa kita gunakan sedimentasi juga, bisa filtrasi, dan yang terakhir adalah bisa menggunakan proses sieving atau screening, yaitu dengan pengayakan. Nah, pada praktikum OTK 1, khusus yang kita pelajari adalah metode sieving atau screening. Sieving atau screening adalah sebuah metode yang digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel dari suatu material. Caranya adalah menggunakan ayakan atau biasanya kita sebut dengan screening. Kalau kamu punya ayakan di rumah, misal biasanya tukang-tukang kalau membangun rumah, pasirnya diayak dulu supaya benar-benar bisa mendapatkan pasir yang halus. Atau kalau kamu mau buat kue, biasanya tepungnya diayak dulu supaya tepung yang kita gunakan ukurannya pakai ukuran yang halus gitu ya. Jadi nggak campur sama tepung yang biasanya suka menggumpal-menggumpal. Nah, ayakannya bentuknya seperti di sebelah kanan. Jadi seperti ada sebuah piringan, ya, sebuah piringan, piringannya bolong gitu, di bolongan itu terdapat kawat-kawat yang memiliki ukuran tertentu. Jadi kalau ayakan di rumah, saringan di rumah gitu ya, pasti ada di alasnya itu ada bolongan-bolongan dengan ukuran tertentu. Oke. Bagaimana menentukan distribusi ukuran partikelnya? Yaitu ayakan yang terdiri dari berbagai ukuran. Kalau kamu lihat di sini, saya hapus dulu coretannya supaya nggak membingungkan. Oke, kita tinjau satu persatu. Di sini ada beberapa plate ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling bawah adalah pen, jadi ini adalah wadah. Oke, jadi dia nggak punya lubang-lubang ukuran. Sedangkan plate 1, 2, 3, 4, 5 itu masing-masing punya lubang. Ayakannya berlubang dengan ukuran tertentu. Jadi lubang-lubangnya memiliki ukuran tertentu. Kalau kamu lihat di sini, semakin ke bawah, ukuran lubangnya semakin kecil. Semakin ke atas, ukuran lubangnya semakin besar. Jadi nomor 1 punya nomor ayakan yang besar dibanding nomor 2, dibanding nomor 3, 4, dan 5. Nomor ayakan atau ukuran ayakan biasanya dinyatakan dalam MES, M-E-S-H. Makanya di sini dituliskan bahwa prosesnya, proses penentuan distribusi dengan melewatkan material melalui plate yang memiliki different mesh size. Jadi masing-masing plate memiliki ukuran mesh yang berbeda-beda. Sekali lagi bahwa dalam menentukan suatu distribusi ukuran partikel, kita bisa menggunakan metode sieving, menggunakan alat ayakan yang berbentuk seperti piring-piring, kemudian masing-masing ayakan
memiliki ukuran yang berbeda-beda. Disusun dari paling besar sampai ke paling kecil, dan di bawah sendiri akan diberikan pen atau nampan untuk menampung wadah. Nanti bahannya akan dimasukkan lewat sini, lalu kemudian diayak, bahannya akan turun, mengisi berbagai plate tersebut. Oke, tadi di slide sebelumnya saya sempat mengucapkan bahwa partikel atau material akan diletakkan di atas ayakan, kemudian partikelnya akan turun mengisi plate-plate selanjutnya, plate-plate di bawahnya. Kenapa partikelnya bisa turun? Karena diberikan vibrasi. Jadi susunan plate tadi yang kita sudah susun ukurannya dari large to small, dari plate ukuran paling besar sampai yang paling kecil, setelah itu diberikan suatu getaran tadi yang membuat partikel dari plate paling atas akan turun mengisi plate bawahnya untuk menentukan distribusi ukuran partikel. Seperti apa ilustrasinya? Kamu bisa melihat video berikut ini. Oke, itu merah-merah itu adalah partikel yang diletakkan di atas ayakan. Karena dekat getaran, maka bentuknya akan seperti itu. Getaran-getaran tersebut yang membuat partikelnya turun mengisi berbagai plate. Nah, ini adalah bentuk dari getaran tersebut. Gerakannya seperti itu yang membuat partikelnya turun mengisi dari plate 1, plate 2, dari large to small. Oke, ini adalah beberapa istilah yang harus kamu pahami. Yang pertama adalah oversize material. Oversize material berarti suatu material yang tertahan di ayakan. Jadi tadi ada ayakan seperti ini ya. Di sini otomatis dia ada lubang dengan ukuran tertentu. Misal ukuran ayakannya adalah 1 mm. Kemudian di bawahnya ayakan 1 mm terdapat ayakan lagi, ukurannya harus lebih kecil ya, karena disusunnya dari besar ke kecil, misal 0,5 mm. Kemudian kamu berikan bahan di sini, karena ada getaran maka bahannya turun. Ada yang tertahan di screening, ada yang turun. Oke, yang tertahan di screening nih, saya beri warna kuning, yang tertahan di screening berarti adalah partikel yang ukurannya lebih besar dari 1 mm. Diameter partikelnya lebih besar dari 1 mm. Itulah sebabnya dia nggak bisa lolos dari ukuran ayakan 1 mm karena dia lebih besar. Jadi dia tertahan di dalam screening, di atas screening. Ini kita sebut dengan oversize material. Sedangkan untuk istilah kedua adalah undersize material, artinya material yang lolos melewati screening. Tadi ada material kita taruh di ayakan 1 mm, diberi getaran, lalu kemudian ada material yang turun ke ayakan selanjutnya. Material yang turun ke ayakan selanjutnya otomatis dia punya diameter kurang dari sama dengan 1 mm. Makanya dia bisa lolos dari ayakan 1 mm. Nah, yang lolos ini kita sebut sebagai undersize material. Material yang punya ukuran lebih kecil dari ukuran ayakan. Lalu istilah berikutnya adalah mesh. Mesh adalah hole dari screen. Seperti yang tadi sudah saya bilang ya, di sini ada ayakan, ini kan ada lubang-lubang. Supaya kalau kamu kasih material, materialnya bisa melewati lubang tersebut. Namanya aja kita ngayak, nggak mungkin buntu ayakannya. Nah, lubang-lubang di screening tadi kita sebut dengan mesh. Mesh itu punya number-nya atau punya unit,
punya dimension, punya levelnya. Mesh number yaitu adalah angka yang menunjukkan banyaknya lubang di dalam screen. Biasanya ditunjukkan dengan banyaknya hole, banyaknya lubang dalam 1 inci kuadrat. Misalnya dalam 1 inci kuadrat ada bujur sangkar ya, ini 1 inci, ini 1 inci, jadi luasnya adalah 1 inci kuadrat. Kalau 300 mesh, maka akan ada 300 lubang di dalam 1 inci square, di dalam 1 inci kuadrat. Kalau 1 mesh, berarti hanya ada 1 lubang di dalam 1 inci kuadrat. Seperti itu. Saya hapus dulu, saya ulangi untuk penjelasan ukuran mesh supaya kalian tidak bingung. Oke, saya punya 1, 2, 3. Ini adalah 2 mesh, ini adalah 10 mesh, dan ini adalah 30 mesh. 2 mesh berarti nanti akan ada 2 lubang, 2 hole di dalam 1 inci square karena dia 2 mesh. 10 mesh berarti ada 10 lubang dalam 1 inci square, dalam satu kotak yang punya luas 1 inci square. Yang 30 mesh berarti dia punya 30 lubang. Dilihat dari itu, dari 2 mesh, 10 mesh, 30 mesh, dan arti dari angka 2 dan 10 dan 30, kita bisa mengetahui bahwa semakin besar angka meshnya, semakin halus atau semakin kecil ukuran partikel yang akan dihasilkan. Kamu mau mengayak suatu partikel, pasir misalnya. Lalu saya berikan 2 ukuran ayakan, 10 mesh dan 30 mesh. Setelah kamu ayak, maka otomatis 30 mesh akan menghasilkan ukuran yang lebih kecil, pasir yang lebih halus dibandingkan 10 mesh, karena lubangnya lebih banyak. Ada 10 lubang dan satunya ada 30 lubang. Semakin kecil nih lubang-lubangnya di dalam 1 inci square, otomatis ayakannya semakin kecil. Partikel yang dihasilkan semakin halus. Seperti itu ya. Kemudian di sini di sebelah kanan juga sudah saya tuliskan faktor apa saja yang mempengaruhi atau mempengaruhi keefektifan dari screening. Yang pertama otomatis ukuran dari screeningnya atau mesh number-nya. Kemudian kapasitas. Kamu punya plate, kamu isi penuh pasir, sama kamu punya plate, kamu isi sedikit saja pasir, maka yang akan lebih cepat terpisah adalah yang sedikit dibandingkan yang terlalu banyak. Kemudian, moisture sama seperti size reduction kemarin. Kalau kamu punya material yang lembab atau yang basah, maka akan lebih susah untuk diayak. Nah, berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan screening atau metode sieving. Kelebihannya adalah karena sieving ini traditional way, jadi dia gampang untuk penggunaannya, tidak membutuhkan skill khusus atau pengetahuan khusus. Kemudian dia termasuk murah karena proses instalasinya rendah. Kemudian tidak membutuhkan waktu yang terlalu banyak untuk proses separasi. Kerugiannya adalah sieving hanya bisa digunakan untuk menyaring dengan menggunakan prinsip perbedaan ukuran, different size saja. Tapi kalau kamu punya suatu campuran, misal kamu punya tepung, kamu campur dengan bubuk kapur, di sini contohnya seperti itu ya. Jadi kamu punya bubuk kapur, lalu kamu punya tepung, kamu campur keduanya, kamu tidak akan memisahkan tepung sendiri dan
bubuk kapur sendiri menggunakan sieving karena proses pemisahan sieving hanya berdasarkan perbedaan ukuran. Jadi bisa menyaring untuk menghasilkan suatu ukuran tertentu, tapi tidak bisa digunakan penyaringan untuk menghasilkan komponen murninya atau memisahkan komponen A dari suatu campuran. Kamu nggak bisa pakai sieving, tapi kamu bisa memisahkan partikel kecil dengan partikel besar menggunakan sieving. Oke, tadi di slide awal saya sudah bilang bahwa sieving atau screening itu digunakan untuk menentukan distribusi ukuran partikel. Kalau kamu punya suatu campuran partikel solid ya, misal kamu punya pasir 1 kilo, kamu kepingin tahu pasirmu itu punya ukuran berapa aja ya. Lalu ukuran terbesar dari pasirmu atau pasirmu secara keseluruhan punya ukuran berapa, kamu bisa menggunakan metode sieving. Cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Oke, dalam menentukan suatu ukuran partikel atau diameter partikel atau distribusi ukuran partikel dari suatu material, contohnya tadi adalah 1 kilogram atau kamu punya pasir, 1 sak pasir, kemudian kamu ingin mengetahui ukuran pasirmu berapa, lalu distribusi ukuran pasirmu itu ada berapa saja, kita bisa menggunakan cara perhitungan seperti yang saya tampilkan di slide ini. Jadi silakan dituliskan dulu diameter ayakannya. Di sini ada diameter ayakan ya. Biasanya diameter ayakan bisa kamu baca di plate screening-nya. Jadi plate yang kayak piring tadi, di situ biasanya ada keterangan diameternya berapa. Silakan dicatat dari ukuran paling besar ke paling kecil. Di sini ada 0,14, lalu turun ke 0,1, turun lagi ke 0,06, 0,03, 0,2, 0,0122, dan terakhir adalah wadahnya. Atau kalau di slide sebelumnya tadi kita sebut sebagai pen. Kemudian silakan dicatat berat bahan yang tertahan. Jadi setelah kamu tuang pasirnya ke susunan plate, lalu diberikan getaran, akhirnya kan bahan dari atas tadi turun mengisi berbagai plate. Nah, kamu harus menimbang screen-screen tersebut untuk mengetahui berapakah berat bahan yang ketahan di masing-masing screen, kemudian tuliskan berat bahan tertahannya. Boleh dalam satuan gram, boleh dalam satuan miligram, boleh dalam satuan kilo, terserah. Setelah kamu tuliskan semua, silakan ditotal. Total dari seluruh berat bahan yang kamu ayak. Kemudian, silakan dicari fraksi bahan tertahan atau fraksi massanya. Kalau di ATK sudah diajari ya, mencari fraksi massa adalah massa komponen dibagi massa total. Di sini berarti massa yang tertahan di ayakan, masing-masing ayakan dibagi massa total. Langsung aja berarti massa diayakan dibagi dengan massa total, kita kunci. 1 kali tulis rumus, kemudian silakan di drag. Untuk mengetahui apakah perhitunganmu benar, fraksi totalnya harus sama dengan 1. Itu tadi adalah berat bahan tertahan sampelmu. Sekarang dari bahan tertahan masing-masing screening, kita bisa mencari berat bahan tertahan kumulatif atau totalnya. Caranya adalah pertama-tama, silakan kalian tuliskan terlebih dahulu berapakah berat bahan tertahan yang tertahan di diameter ayakan 0,14. Berarti tadi 27,48. Kita langsung sama dengan 27,84. 84 ya, bukan 48. Kemudian, di diameter ayakan 0,14 tertahan 27,84. Oke, di diameter ayakan 0,1 tertahan 38,76. Kemudian, karena tadi kita bicara tentang kumulatif atau totalnya, maka tadi sudah tertahan 27,84. Kemudian tertahan lagi 38,76.
total bahan tertahan adalah 66,60. Saya ulangi bahwa yang kita cari adalah seluruh berat bahan tertahan. Di screen 1 tertahan 27,84, screen 2 tertahan 38,76. Maka total semua material atau partikel yang tertahan adalah 66,60. Kita lanjut bawahnya. Tadi sudah tertahan 66,60. Di screen ukuran 0,06 tertahan lagi 23,71. Sehingga sekarang yang tertahan di seluruh screen adalah 90,31. Terus lakukan perhitungan sampai bawah. Nanti akan didapatkan total yang sama persis. Berat bahan yang tertahan harus sama persis dengan total massa yang kamu masukkan ke dalam screening. Makanya di sini sudah saya tuliskan rumusnya. Berat bahan tertahan I berarti sama dengan massa I ini ya. I itu yang ini. Kemudian berat bahan tertahan kumulatif J itu yang ini adalah massa I ditambah massa J. Massa I ditambah massa J. Terus sampai total-total sampai didapatkan massa yang sama dengan massa total. Kemudian untuk persen tertahan, kamu bisa mencari tertahan di screen 1 adalah 27,84 bagi dengan total, massa total, kemudian silakan dijadikan ke dalam bentuk persen atau prosentase. Saya ulangi ya, jadi tadi 27,84 dibagi dengan massa total, jangan lupa kita kunci supaya nanti bisa di drag 28,56 sampai akhirnya tertahan 100%. Semua bahan otomatis tertahan di dalam screening. Entah di screening 1, screen 2, sampai di wadah paling bawah. Kemudian, untuk berat bahan lolos secara kumulatif, caranya gampang sekali. Tinggal sama dengan tadi massa totalnya adalah 97,47. Kita kunci dulu. 97,47. Yang tertahan, kumulatif ya, berarti yang tertahan kan 27,84. Berarti dikurangi 27,84. Dari 97,47 tertahan 27,84. Maka yang lolos adalah 69,63 gram. Lakukan seperti itu sampai didapatkan berat bahan yang lolos 0. Persen lolos, cara nyarinya sama seperti persen tertahan. Berat bahan lolos dibagi dengan massa total. Lalu jangan lupa kamu lock, kamu kunci selnya supaya bisa terdrag. Itu tadi adalah pengolahan data dengan tujuan menentukan diameter partikel atau menentukan distribusi ukuran partikel. Cara menentukannya gimana? Dari tabel ini saja, kamu sudah bisa melihat bahwa pasirmu atau materialmu punya berbagai macam ukuran. Yang paling banyak adalah pada ukuran 0,14 mm, 0,1 dan 0,063. Jadi kalau kamu misalnya kamu ditanya, ukuran partikelmu berapa? Ukuran pasirmu berapa? Kamu bisa menggunakan metode seperti ini. Kamu bisa menjawab bahwa distribusi ukuran partikel saya itu ada di sekitar 0,063 mm sampai 0,14 mm. Jadi range-nya luas. Atau kalau kamu diminta sebut satu diameter saja, maka kamu bisa menggunakan bantuan grafik supaya tidak salah dalam menentukan diameter partikelmu. Grafiknya seperti apa? Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, dari data tabel yang tadi, silakan buatlah sebuah grafik dengan sumbu X-nya adalah diameter partikel,
Lalu sumbu Y-nya adalah fraksi berat tertahan. Bentuk grafiknya kira-kira seperti ini. Kamu bisa lihat ya tadi bahwa ukuran yang paling besar itu ada di 0,14, 0,1, dan ini adalah 0,063. Oke, makanya tadi kalau ditanya berapa distribusi ukuran partikelmu, maka diameter ukuran atau ukuran partikelmu atau diameter partikelmu adalah 0,063 mm sampai 0,14. Kalau ditanya secara spesifik berapa sih ukuran partikelmu, kamu bisa bilang bahwa ukuran partikelmu adalah 0,1 mm. Kenapa? Karena pada ayakan 0,1 mm dia yang menahan ukuran paling besar, paling banyak. Fraksi massa tertahan pada screening tersebut. Meskipun jawaban ini kurang tepat. Jawaban yang lebih tepat adalah ketika kamu ditanya berapa ukuran partikelmu, kamu akan menyebutkan seperti ini. Menggunakan range, yaitu ukuran partikelmu adalah 0,1 mm sampai 0,14 mm. Kenapa? Karena yang tertahan di screening itu adalah ukuran partikel yang lebih kecil dari ukuran screening atas, berarti 0,14 mm, dan lebih besar, bisa jadi lebih besar sama dengan dari 0,1 mm, ayakan paling bawah. Sehingga kamu bisa menyampaikan bahwa ukuran partikel saya adalah lebih kecil dari 0,14 dan lebih besar dari 0,1 mm. Biasanya untuk menyatakan suatu ukuran partikel, kamu boleh menggunakan range seperti ini. Gunakan lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan untuk menyatakan berapakah ukuran partikelmu. Dari tabel tadi sebenarnya sudah langsung bisa terlihat, tapi alangkah lebih baik kalau kamu membuat grafik seperti ini untuk benar-benar memastikan berapakah diameter partikelmu atau distribusi ukuran partikel dari material yang kamu miliki. Baik, kesimpulannya adalah kalau kalian memiliki suatu material, lalu kalian ingin mengetahui berapakah diameter partikel kalian atau bagaimanakah distribusi ukuran partikel dari material kalian, kalian bisa menggunakan screening atau ayakan, yaitu dengan menyusun screening yang memiliki berbagai ukuran, ya. Ini adalah contoh screeningnya, seumpama seperti itu ya. Penyusunannya adalah dari ukuran besar ke ukuran kecil, berarti dari 1 mesh, misalnya 2 mesh, 10 mesh, 30 mesh, kemudian 60 mesh. Dari ukuran besar ke ukuran kecil. Kenapa 1 mesh lebih besar dari 10 mesh? Pengertiannya adalah dalam 1 inci square, 1 inci, luasnya berarti 1 inci square. Kalau 1 mesh terdapat 1 lubang, kalau 10 mesh terdapat 10 lubang. Maka bisa dilihat bahwa semakin banyak lubang berarti kan semakin kecil partikel yang akan dihasilkan dari proses pengayakan tersebut. Berarti dari 1 mesh dan 10 mesh itu lebih besar yang 1 mesh. Setelah disusun dari ukuran besar ke terkecil, masukkan bahan lalu beri getaran. Dia getar-getar-getar sampai akan ada bahan yang tertahan, lalu ada bahan yang lolos. Oke, kemudian ke screen selanjutnya, ada yang tertahan, ada juga yang lolos ke screen berikutnya. Ada yang tertahan, dan ada yang lolos ke screen berikutnya, sampai ke nampan. Yang lolos dari screen warna biru
berarti ukurannya lebih besar, materialnya punya ukuran lebih besar dari screen yang ini. Sorry, ukurannya lebih kecil ya. Yang lolos berarti ukurannya lebih kecil dari ukuran screen, sedangkan yang tertahan berarti punya ukuran yang lebih besar dari ukuran screen. Dari sini kita bisa langsung masuk ke data perhitungan tadi, pakai tabel, diameter, lalu massa, kemudian fraksi. Fraksi massa. Dari data tabel ini, kamu bisa langsung membuat keputusan atau menganalisa berapakah diameternya. Bisa dinyatakan dalam satu ukuran, meskipun tidak valid ya, atau di dalam diameternya dinyatakan dalam suatu range, lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Atau kamu bisa membuat sebuah grafik di mana sumbu X-nya adalah diameter, dan sumbunya adalah fraksi. Buat grafiknya, kemudian tentukan diameternya. Boleh menyatakan langsung di dalam satu ukuran atau di dalam range. Seperti itu untuk screening atau sieving di modul OTK 1.